Iya. Oke, sudah semua tempel keyakinan kelasnya? Bagaimana perasaannya sudah buat keyakinan kelas? Apa Pi? Seru ya buat keyakinan kelas. Kita lihat hasilnya. Wah, luar biasa. Inilah dia keyakinan kelas 1. Oke, tadi yang kalian tulis apa saja? Yang pertama apa nak? Datang tepat waktu. Yang kedua apa sahabat? Apa kita tulisnya? Jam pelajaran. Pintar. Yang ditulis jarak tenang pada saat belajar. Kita apa yang saya tulisnya Bella? Maka di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kesempatannya pada hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Yang terhormat Bapak Kepala SD 250 Marwangi dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Hari ini Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu tugas kami di modul 1.4. Selama diseminasi sebentar kami akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keenam, 5 posisi kontrol. Selanjutnya yang terakhir, segitiga restitusi. Kita melangkah pada perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti pada layar Bapak Ibu, beberapa profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Pada kurikulum Merdeka saat ini, inilah kita yang akan kita capai sebagai guru. Inilah tugas kita, bagaimana kita membentuk peserta didik menjadi manusia yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan utama kita sebagai guru penggerak ini Bapak Ibu mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Itu adalah amanah yang diberikan kepada kita sebagai calon guru penggerak untuk mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila.
Nah, selanjutnya disiplin positif. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru berpendapat bahwa mereka sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak kita disiplin, pasti mereka akan belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari mereka. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah berpendapat yang sama? Apakah Bapak Ibu memiliki pendapat yang sama dengan yang di atas, bahwa rasanya kalau anak-anak disiplin pasti mereka bisa pintar? Kalau mereka disiplin pasti cepat datang ke pelajaran. Kalau tidak main-main dalam kelas, anak-anak pasti tahu. Tapi dalam paradigma pembelajaran baru berbeda Bapak Ibu. Anak-anak diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi dalam pembelajaran itu ada dua, kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi anak yang berada di pesisir berbeda dengan anak yang berada di pegunungan. Berbeda cara pengajaran anak yang berada di pesisir dengan anak yang berada di pegunungan. Itu namanya kodrat alam. Jadi kita sesuaikan sama dengan anak-anak di kota. Berbeda cara pengajaran anak di kota dengan anak yang di desa. Itu namanya kodrat alam. Kalau kodrat zaman, jadi berbeda pengajaran kita pada saat kita dulu yang anak murid waktu kita masih siswa dengan pengajaran yang sekarang yang kita sebagai guru, karena itu sudah berubah zaman Bapak Ibu. Jadi tidak sama ketika kita mengajar sekarang dengan mengajar yang dulu. Otomatis sekarang kita, karena sekarang sudah serba IT, jadi pengajaran juga berbasis IT. Jadi anak-anak tidak lagi berfokus pada buku, tidak melulu menulis. Mungkin kita di sini keterbatasan IT, tapi mungkin bisa diselingi seperti kelas 5. Saya perhatikan sudah sering menggunakan IT, itu adalah peningkatan yang luar biasa. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia, saya minta Bapak Ibu kesediaan Bapak Ibu kita melakukan suatu praktik bagaimana mengontrol perilaku manusia. Bapak-bapak yang di sebelah sini, kita melakukan suatu kegiatan menggenggam dan membuka. Kegiatan namanya menggenggam dan membuka. Jadi saya mohon kesediaannya Bapak menggenggam tangannya, yang bapak-bapak menggenggam tangan, dan Ibu bertugas bagaimana caranya membuka genggaman Bapak, atau yang berdekatan saja ya, saling mendekatan saja, saling berhadapan saja supaya lebih memudahkan. Mungkin Pak Mansur sama Bapak, maaf, Pak Sultan, Pak Sultan yang menggenggam, Pak Mansur yang berusaha membuka genggaman Pak Sultan sama dengan Pak Ali. Kita mungkin yang berpasangan Bapak Ibu, ya, Bu Nani sama Ibu Sukma. Nah, dalam genggaman Bapak Ibu di sini ada harta yang sangat berharga yang Bapak harus lindungi. Bagaimanapun caranya Bapak harus lindungi harta yang berharga di dalam genggaman Bapak. Sama dengan Ibu. Siapa yang berperan di sini sebagai menggenggam? Jadi dalam genggaman Bapak ada harta yang Bapak harus lindungi, harta berharga yang sangat berarti dalam hidup Bapak di genggaman ini. Nah, yang berperan sebagai membuka harus berusaha bagaimanapun caranya untuk mengambil harta di genggaman itu. Bisa membujuk, bisa menghardik, bisa memarahi, bagaimanapun caranya supaya Bapak harus buka itu. Dan Bapak yang menggenggam harus juga mempertahankan. Oke, bisa diperhatikan Bapak Ibu? Kita mulai. Yang menggenggam, siapa di sini yang menggenggam? Ayo kita mulai. Ayo perhatikan Bapak Ibu, usaha. Bisa hardik, bisa dibujuk, bisa dibujuk. Bisa dibujuk, bisa dikasih hadiah, bagaimanapun caranya supaya terbuka. Kita perhatikan antara Ibu Suta dengan Ibu Nani, apa yang instruksi apa yang Ibu Suta sampaikan sehingga Ibu Nani mau atau tidak mau menggunakan.
Pak Mansur dengan Pak Sultan. Kita dengar bagaimana Pak Mansur membujuk Pak Sultan dan bagaimana Pak Sultan mempertahankan harta yang ada di dalam tangannya. Jadi tapi Pak, saya akan meminta untuk membuka genggaman tangan kita. Mudah-mudahan Bapak tidak keberatan dan berbesar hati untuk memberikan izin kepada saya untuk membuka genggaman tangan Bapak. Semoga apa yang ada di genggaman tangan Bapak bernilai mendapat berkah kepada saya. Alhamdulillah. Jadi keputusannya Pak Sultan membuka. Iya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Nah, setelah kita melakukan kegiatan tadi, menurut Bapak Ibu, siapakah yang mengontrol diri kita? Siapa yang mengontrol diri kita? Siapa yang mengontrol Pak Sultan sehingga dia membuka tangannya? Siapa tadi yang mau membuka dan siapa yang tidak membuka? Bu Nani tidak mau membuka ya? Kalau Pak Ali tadi membuka atau tidak? Tidak akan membuka, apapun alasannya Pak Asbar tidak akan membuka. Iya. Nah, yang kita perhatikan tadi Bapak Ibu sebenarnya itu bagaimana perilaku orang lain dapat mengontrol diri kita. Ya, seperti yang Pak tahu, kita itu dapat terpengaruh dari respon yang diberikan orang lain. Jadi tergantung responnya. Misalnya Pak Sultan tadi, berarti kita lihat Pak Sultan membuka. Padahal ini adalah harta karun, harta yang sangat berarti dalam diri Pak Sultan. Tapi karena terpengaruh dengan kata bujuk rayuan Pak Mansur, dan dia membuka. Artinya Pak Sultan masih terkontrol emosinya oleh pengaruh orang lain. Nah, misalnya tadi yang tidak membuka, artinya dia teguh apapun gangguan dari orang lain, dia teguh mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Jadi itu adalah dua contoh perilaku Bapak Ibu ya. Ada perilaku yang dapat terpengaruh kontrol orang lain dan ada yang sama sekali tidak terpengaruh. Itu adalah salah satu contoh perilaku bagaimana motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi, ini dikaitkan kembali dengan siswa-siswa kita ya Bapak Ibu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya, murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ada banyak ya Bapak Ibu terjadi. Anak-anak kita itu disiplin karena takut sama ibu guru, takut sama bapak guru, sehingga dia melakukan namanya motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Yang selanjutnya mencapai imbalan penghargaan dari orang lain. Dia melakukan sesuatu karena ingin dihargai. Afif cepat sekali datang. Bangga, saya dihargai sama ibu guru. Jadi dia juga merupakan motivasi ekstrinsik karena dia ingin mendapatkan imbalan, misalnya dikasih bintang kelas, dikasih hadiah, dikasih coklat. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena imbalan. Nah, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena dia akan sadar kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Dia melakukan sesuatu bukan karena takut hukuman, karena mau mendapatkan imbalan, tapi benar-benar dia menyadari dalam dirinya bahwa saya harus disiplin ke sekolah demi kebaikan untuk saya sendiri. Nah, konsep disiplin dengan identitas kegagalan. Ya, lanjutannya tadi ya Bapak Ibu, hukuman. Hukuman itu merupakan konsep disiplin dengan identitas kegagalan. Gagal Bapak Ibu lakukan disiplin kepada anak kita kalau kita memberi hukuman. Ya, mungkin selama ini jujur saya selama ini melakukan hal seperti ini juga. Tidak bisa dipungkiri, saya sering melakukan seperti ini dulu. Kalau ada yang terlambat anak-anak ke sekolah pasti tanya,
ternyata itu gagal, tidak bisa membentuk karakter profil pelajar Pancasila kalau kita menerapkan namanya hukuman. Pertama, kenapa disebut identitas kegagalan? Karena dengan hukuman membuat anak kita tersakiti. Kata-kata yang jelek dapat membuat menyakiti dan bahkan diingat sampai kita besar. Guruku dulu waktu SD sudah kena marahin nabi kayak begini, akan teringat dan terngiang sampai kita besar. Murid takutkah saya sama Pak Asbar suka nggak marahi, takut sama Pak Asbar suka nggak marahi, sampai dia ingat sampai besar sampai tua waktu SD ibu guru ini yang suka marah-marahin. Murid menyembunyikan kesalahan, misalnya besok-besok ada murid yang mengambil sesuatu sembunyi, takut kan marahi sama ibu guru, kalau ketahuan kan sama ibu guru nanti dihukum kan. Murid menjadi rendah diri, maksudnya rendah diri, murid menjadi pemalu, menghindar atau menjauh dari temannya, tidak bergaul lagi sama temannya. Penghargaan, ternyata penghargaan merupakan identitas kegagalan. Ini yang paling sering saya lakukan dulu awal-awal Bapak Ibu guru. Saya masih ingat sering sekali saya kasihkan bintang kelas anak-anak. Siapa yang rajin, siapa yang cuma datang, siapa yang sering menyapu, saya kasihkan hadiah atau penghargaan. Ternyata adalah identitas kegagalan. Ternyata ini adalah kurang tepat juga kita lakukan di proses pengajaran kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena dapat merusak hubungan. Kenapa dikatakan dapat merusak hubungan Bapak Ibu? Karena pada saat misalnya ada anak kita yang mendapat hadiah, saat itu temannya yang lain merasa iri dan merasa rendah diri. Saya nggak dapat hadiah sama ibu itu terus dikasih hadiah, saya tidak pernah. Dan itu dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas. Anak-anak tidak kreatif karena saya melakukan itu mau dapat hadiah, bukan muncul dari dalam dirinya. Maukah saya dapat bintang kelas, cepat datang ke sekolah? Ternyata salah Bapak Ibu. Menghukum dengan sistem ranking ini ternyata kekeliruan saya juga. Selama ini kita lakukan rankingan Bapak Ibu, makanya di kurikulum Merdeka ini tidak ada namanya ranking lagi. Kenapa? Ternyata itu dapat menghukum anak-anak dengan ranking. Saya mau belajar karena mau ranking 1. Saya mau belajar karena harus jadi ranking 1. Jadi dia belajar bukan untuk dirinya tapi untuk mendapatkan ranking. Merampas hak untuk menghargai dirinya. Jadi dengan memberikan hargaan, dia tidak menghargai lagi dirinya, dia mengharapkan terus penghargaan dari bapak atau ibu guru. Nah, ini dia konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi tadi ada 2 hukuman dan penghargaan itu gagal. Kita gagal membentuk pribadi siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, ini ada namanya konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi, misalnya Bapak Ibu murid kita tidak mengerjakan PR, ditanya alasannya kenapa tidak mengerjakan PR, hal apa saja yang harus dia lakukan sehingga mengerjakan PR. Jadi misalnya disuruh tulis ulang PR-nya, jadi dia mengetahui bahwa dengan tidak mengerjakan PR saya harus menulis kembali PR saya. Itu adalah konsekuensi yang harus saya terima. Misalnya ada murid kita yang merusak kancing baju temannya, disuruh jahit itu bajunya teman. Kenapa disuruh jahit? Itu adalah konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan. Misalnya kalau dimarahi tadi dengan merusak kancing baju temannya, dimarahi tanpa diberikan solusi, itu namanya hukuman. Nah, kalau konsekuensi dikasihkan solusi, hal apa yang dia lakukan terhadap kesalahan yang telah dibuat. Misalnya merusak pagar, dia harus memperbaiki pagar itu. Merusak tanaman, dia harus menanam kembali. Itu adalah konsekuensi yang dia terima setelah dia berbuat salah Bapak Ibu. Selanjutnya restitusi. Nah, ini restitusi Bapak Ibu sebenarnya besar karena ada namanya segitiga restitusi, nanti kita akan bahas di belakang.
Dengan menerapkan restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi dia bertanggung jawab kesalahan apa yang telah dibuat dan bertanggung jawabannya seperti apa. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi terhadap kesalahan dia lakukan, dia akan fokus. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang telah saya lakukan. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Setelah melakukan restitusi, murid lebih mengerti, memahami dirinya dan juga orang lain. Teori kontrol, seperti yang tadi kita sudah bahas tentang teori kontrol, bagaimana kita mengontrol diri kita dan bagaimana kita menahan kontrol dari orang lain. Murid lebih bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut pada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Mungkin selama ini kita sering menghadapi anak-anak didik kita yang lambat atau bahkan lupa mengerjakan PR. Nah, ini adalah perbedaan bagaimana kita memberikan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi Bapak Ibu memilih di antara tiga ini manakah yang lebih tepat dilakukan Bapak Ibu, antara hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, hukuman, guru menghukum siswa tersebut keluar dari kelas. Itu adalah salah satu contoh tindakan yang kita lakukan jika kita memberi hukuman kepada anak didik kita. Selanjutnya, guru memarah-marahi siswa dan akhirnya murid kita menjadi takut. Jadi tergantung kepada Bapak Ibu memilih yang mana, apakah akan memberikan hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Nah, kalau konsekuensi, hal yang kita lakukan adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 10 kali. Selanjutnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, misalnya kalau ada siswa kita yang tidak mengerjakan PR, langkah restitusi yaitu guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita memanggil siswa kita di depan, menanyakan apa alasannya tidak mengerjakan PR, mengapa dia melakukan hal seperti itu, apakah dia menyadari bahwa dengan tidak mengerjakan PR dapat merugikan dirinya sendiri. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Kenapa diganti menjadi keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Selama ini yang kita tempel di dinding mungkin peraturan kelas, tapi kita ubah sekarang menjadi keyakinan kelas. Kenapa menjadi keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu tahu bahwa kata keyakinan dan peraturan itu jelas sangat-sangat berbeda. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita berdiskusi. Pada jam pulang sekolah, Ibu Dina menawari Ibu Salma untuk pulang bersama dengan berboncengan di motor. Ibu Dina, ayo Bu, ikut saya saja. Daripada naik ojek online, lumayan bisa hemat, Ibu Salma. Tapi saya tidak punya helm Bu, gimana? Ibu Dina, udah ikut saja. Ini hari Sabtu, tidak akan ada polisi kok. Atau nanti kalau ada polisi di dekat lampu merah, nanti ibu turun, terus jalan sebentar, lalu saya jemput lagi. Nah, jika bapak atau ibu adalah Ibu Salma, apa yang bapak lakukan? Jika bapak atau ibu ada di posisinya Ibu Salma, apa yang akan bapak ibu lakukan? Dan bagaimana pendapat tentang sikap Ibu Dina? Apakah Ibu Dina sudah menerapkan budaya positif? Nah, siapa yang bapak ibu yang mau berpendapat? Waktu dan kesempatan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alasan saya mewakili Ibu Salma. Apa yang Anda lakukan? Saya tetap akan ikut dengan
naik motor, tapi di perempatan lampu merah saya akan turun dan semua dia naik lagi. Tidak, kalau positif mau dilihat tidak. Ya, jadi terima kasih. Jadi kalau saya di posisi Bu Salma, dan saya misalnya sebagai Bu Salma, otomatis saya tidak mau ikut dengan pertimbangan bahwa ketika kita lakukan ini berarti kita melanggar daripada aturan yang ada. Bukan artinya kita mengikuti keyakinan kita untuk ikut bersama dengan Ibu Dina. Yang jelas kalau misalnya kita ikut sama Ibu Dina, otomatis di tengah jalan kita dikasih jalan. Terus yang kedua, bagaimana pendapat tentang sikap tersebut? Kalau saya pribadi bukan dikategorikan sebagai menerapkan budaya positif, karena melanggar daripada aturan. Ketika misalnya dia lakukan ini sebenarnya mau menolong, cuma artinya tidak sepenuhnya, karena ketika mendapat tantangan dia akan dia akan mengorbankan temannya. Jadi seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih Ibu. Pendapat saya seperti tadi Pak Mansur, tetap tidak mau ikut karena pada saat sampai di perapatan tetap dia juga turun. Sekian dan Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Jadi ada dua tanggapan ya, ada yang akan tetap ikut dan ada yang tidak ikut. Jadi tergantung pendapat Bapak Ibu, tidak ada pendapat yang salah. Jadi pendapat itu semua adalah benar. Nah, jika Bapak Ibu adalah Ibu Salma, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan? Jadi Pak Asbar tadi dia ikut Ibu Salma dengan alasan dia akan ikut daripada jalan kaki terus, mending ikut atau Bapak Ibu mengaji. Apa alasan Bapak Ibu sholat? Nah, sama seperti itu adalah keyakinan kita, meyakini bahwa dengan salat kita akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah. Sama dari itu namanya adalah keyakinan dalam diri kita Bapak Ibu. Sama dengan kita menggunakan helm. Kita menggunakan helm bukan berarti takut polisi ya Bapak Ibu. Kita menggunakan helm karena kita meyakini bahwa dengan menggunakan helm dapat melindungi diri kita sendiri. Jadi bukan karena takut polisi, tapi kita meyakini dalam diri kita bahwa penggunaan helm untuk diri tadi, bukan untuk orang lain. Jadi sama tadi yang dilakukan oleh Ibu Salma. Ibu Salma niatnya menolong, tapi menolongnya yang kurang tepat karena dapat merugikan Ibu Dina. Misalnya kalau ada apa-apa yang tidak diinginkan, Ibu Dina jatuh di jalan dan kepalanya pecah, nauzubillah, itu dapat merugikan dua orang, dirugikan sekaligus. Jadi kita bisa menolong Bapak Ibu, tapi kita memperhatikan kondisinya. Jadi jika kita sudah meyakini sesuatu, kita tidak akan karena itu keyakinan muncul dari dalam diri kita sendiri. Jadi sama dengan anak-anak didik kita Bapak Ibu, jika mereka sudah meyakini bahwa datang tepat waktu di sekolah itu adalah untuk kepentingan dirinya, tanpa disuruh pun mereka akan melakukan hal itu. Sama dengan memungut sampah, kalau mereka sudah meyakini bahwa dengan memungut sampah itu demi untuk dirinya, muncul dari dalam sendiri, tak perlu kita lagi repot-repot untuk menyuruh anak-anak didik kita memungut sampah. Nah, untuk mencapainya itu ya susah-susah gampang Bapak Ibu. Tidak langsung bilang bisa memudahkan, langsung memunculkan keyakinan dalam diri anak didik kita. Ya harus kita memulai dari diri kita sebagai guru. Kita harus menjadi suri tauladan atau contoh atau role model kepada anak-anak didik kita
Kita kalau lewat, Bu guru lewat dia juga jadi juga sampahnya tidak napungu. Ya, kalau lewat ini pungu juga sampah supaya kita menjadi contoh yang baik kepada anak didik kita. Jadi mereka secara pelan-pelan akan meyakini dalam diri mereka bahwa dengan memungut sampah merupakan suatu kebersihan dan dapat mewujudkan kebersihan sekolah kita bersama. Nah, ini adalah salah satu contoh membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang ditempel ini adalah apa yang anak didik kita sampaikan, bukan kita yang menentukan. Jadi kita beri kebebasan kepada anak didik kita, keyakinan kelas apa yang mereka sepakati. Jadi terserah mereka apa yang mau mereka sepakati, itu yang kita tempel dan mereka sendiri yang akan patuhi itu. Bukan kita yang tentukan, misalnya dilarang membuang sampah di dalam kelas. Gurunya yang buat peraturan, siswanya akan mematuhi peraturan, bukan meyakini. Jadi beda Bapak Ibu meyakini dengan mematuhi peraturan. Kalau dia sendiri yang buat, dia sendiri yang lakukan, oh saya yang tulis ini sedulu, kenapa saya langgar? Jadi kalau dia yang tulis sendiri, dia akan berusaha untuk tidak melanggarnya. Misalnya makan dan oh ya Bapak Ibu, perbedaan keyakinan peraturan itu, kalau keyakinan itu menggunakan kata-kata positif, tidak ada lagi kata dilarang, tidak boleh, harus, tapi dia menggunakan kata positif. Misalnya dilarang terlambat ke sekolah diganti menjadi datang tepat waktu. Harus memakai seragam yang lengkap diganti memakai seragam yang rapi dan lengkap. Harus makan di luar kelas diganti menjadi makan di luar kelas. Jadi tidak ada kata larangan atau hal-hal yang berbau negatif, semuanya dimulai dari kata-kata positif. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut pada poin 4 ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kita itu sebagai manusia pasti punya kebutuhan. Bapak Ibu di sini memiliki banyak sekali kebutuhan, dan secara garis besar ternyata manusia itu memiliki 5 kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan. Kita lihat contohnya masing-masing ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh kasus. Ibu Sasa, guru wali kelas 1A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 1 telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sasa, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapat? Jika Bapak Ibu mengalami situasi seperti ini, setiap hari ada siswanya yang mengganggu, mengambil bekal temannya, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Bagaimana cara Bapak Ibu menghadapi siswa seperti Doni yang tiap hari dia mengambil bekal temannya? Apa yang Bapak Ibu tindakan lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ada yang Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya? Ya, saya sebagai guru kelas 1A ingin menasihati Doni secara langsung untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, dengan tidak memberikan hukuman seperti apa tadi yang telah dibacakan tadi. Masih ada Bapak Ibu? Sasa, guru wali kelas 1A di SD Pelita, mempunyai seorang siswa yang bernama Doni. Boleh dikata bahwa siswanya adalah nakal. Iya, suka mengambil bekalnya. Nah, biasanya kan pada saat sekarang ini, biasanya kan ada orang tuanya menjemput
Mungkin bagusnya kalau saya bagusnya menyampaikan langsung kepada orang tua Doni bahwa Doni selalu minta bekal temannya setiap hari. Terima kasih Pak Aspa dan Ibu Suta, pendapat yang luar biasa, dan itu adalah pendapat yang sangat tepat bahwa kita sama sekali tidak langsung menghukum Doni atas tindakan yang telah dilakukan, tapi kita melakukan pendekatan personal. Kalau Pak Aspa tadi dia melakukan pendekatan personalnya langsung kepada Doni, lain halnya dengan Ibu Suta dia melakukan pendekatan personal kepada orang tua, dan betul sekali itu adalah suatu tindakan yang tepat. Nah, kita kaitkan kembali Bapak Ibu dengan kebutuhan dasar manusia. Doni melakukan hal tersebut karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar yang dia butuhkan. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Jika kita menanyakan Doni, apa alasannya mengambil bekal temannya? Dan jika Doni berkata bahwa dia tidak diberikan bekal sama teman, ingin menguasai temannya. Nah, sekarang kita lanjut pada 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang kita sering terapkan di kelas. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Jujur sebelum saya ikuti program guru penggerak, saya sering berada pada posisi ini, pembuat rasa bersalah. Contoh kasusnya seperti apa Bapak Ibu? Kalau ada siswa saya yang ribut, saya bilang begini, nah kasihan kalian ibu guru, pusing kalau ribut ki. Sering ibu guru, sering saya begitu waktu belum mengerti posisi kontrol. Saya sering membuat anak-anak didik kita merasa bersalah dengan membuat pernyataan seperti tadi. Anak didik saya, kembali kepada diri saya Bapak Ibu, anak didik saya langsung diam. Jangan ibu, kasihan ibu guru sakit kepalanya kalau ribut. Jadi dia tidak meribut karena dia kasihan sama ibu gurunya. Kita posisi pembuat rasa bersalah karena jadi anak-anak kita merasa bersalah pada kita yang telah membuat kita pusing. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau berpendapat di posisi manakah Bapak Ibu berada di antara 5 ini? Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu berpendapat di Bapak Ibu berada di posisi mana di antara kelima ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Posisi saya, kalau misalnya apa yang biasa saya lakukan di apalagi olahraga atau pelajaran di saya kadang menghukum anak-anak biasa tidak mau diatur, makanya saya hukum. Hukumannya pun juga agak ringan, ya sekedar hukum, ya kasih lari apa. Oke, sekian. Kalau saya ada di posisi memilih 5 posisi di atas, saya lebih memilih ke teman. Alasannya begini, saya akan memposisikan sebagai teman dalam kelas dengan artian bahwa berluasa bercengkerama dengan siswa, tentunya dengan memberikan pelajaran dan arahan-arahan kepada siswa tersebut tanpa memberikan hukuman. Ya, terima kasih Bapak-Bapak atas pendapatnya. Kalau Pak Ali tadi berada pada posisi menghukum, berbeda dengan Pak Aspa, dia berada di posisi teman. Betul sekali Bapak Ibu, tidak ada yang disiplin dengan menggunakan pendekatan restitusi. Nah, seperti tadi yang dijelaskan Bapak Ibu, ada namanya pendekatan restitusi, yaitu salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif murid dengan melakukan pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Jadi tidak langsung diberi hukuman, tapi kita memanggil, menanyakan
apa alasannya melakukan kesalahan itu, sehingga kembali dia tidak menyimpan dendam dan marah-marahi anak didik kita ibu, dia menjadi dendam sama kita. Dan jujur saya sering melakukan itu dan terus berusaha memperbaiki diri untuk tidak melakukannya lagi. Nah, apa saja yang harus kita lakukan untuk menerapkan restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Itu adalah manfaatnya restitusi ya ibu. Bukan untuk menebus kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu bukan paksaan yang harus dipatuhi ini, tapi adalah tawaran atau pilihan yang dipilih anak kita untuk memperbaiki dirinya. Yang ketiga, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keempat, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kelima, yang keenam, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi itu Bapak Ibu menguatkan dan memberikan solusi. Kita memberi penguatan kepada diri kita dan memberikan solusi terhadap apa yang telah dilakukannya. Nah, ini dia segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang ini segitiga restitusi, namanya segitiga restitusi. Salah satu langkah yang dilakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi masih kaitannya tadi yang dari atas. Nah, langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita contoh beri kasus jika ada anak kita yang terlambat datang ke sekolah. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita memanggil anak didik kita ke depan dan memberikan pengarahan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita tidak langsung memarahi anak didik kita, tapi kita memberi bahwa ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Jadi Ananda juga melakukan ini, melakukan ini, tetap berusaha untuk memperbaiki diri. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh perkataannya diberikan kepada anak kita dengan validasi tindakan yang salah, yaitu kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Misalnya kalau terlambat, kamu pasti punya alasan kenapa terlambat. Padahal kamu bisa melakukan hal ini ya. Sama jika ada anak-anak didik kita yang bertengkar Bapak Ibu, kalau ada anak-anak didik kita baku rebutan buku, rebutan pensil, kita tidak langsung memarahi dan memisahkan saat itu juga, tapi kita memanggil dan menerapkan segitiga restitusi. Cara yang pertama tadi menstabilkan identitas, menasihati berdua bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu mengambil buku temamu, kamu merobek buku temamu, pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Semua anak melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Misalnya kita menghadapi anak didik kita yang baku rebutan buku, kita tanya, apa kamu merebut buku temanmu nak? Saya ingin melihatnya, saya ingin meminjamnya, tapi dia tidak mau memperlihatkan kepada saya. Kita tanya kembali, kamu pasti ingin melakukan lebih dari ini, kamu bahkan bisa memukul, kamu bahkan bisa menendang, tapi alhamdulillah tidak melakukan hal tersebut. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kita mau validasi tindakan yang salah, tindak kerasnya atau sudah lupa. Seperti itu Bapak Ibu, langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, demikian Bapak Ibu materi yang saya sampaikan hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebagai penutup kita menyampaikan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.